Sebagai negara maritim terbesar, kekayaan laut Indonesia sudah tak terbantahkan lagi. Salah satunya tentu saja gugusan pulau-pulau karang yang gagah menakjubkan di wilayah perairan Sulawesi. Potensi dan panorama keindahannya bak ibarat serpihan surgawi yang menjadi anugerah negeri ini. Memiliki laut yang kaya, masyarakat Gunung Lapandewa, Buton Selatan, Sulawesi Tenggara memiliki kegiatan tangkap ikan yang ramah lingkungan. Nah, ini sekarang saya lagi sama masyarakat Lapandewa, lagi mau jaring ikan. Nah, kita udah sampai di spot untuk jaring ikannya. Nah, di sini waktu yang pas untuk nangkap ikan. Waktu terbaik menebar jaring ketika air pasang, agar ikan-ikan terjebak di kala air surut nanti. Jaringnya lebar sekali, mencapai lebih dari 1 kilometer. Kini tinggal menunggu waktu air surut. Kini saatnya menarik jaring. Ikan-ikan dibiarkan terjebak di satu titik sempit. Jadi ikan-ikannya ada di tengah sini nih. Kita tinggal ngambil aja. Ada yang pakai tombak, ada yang pakai spear gun. Gede banget. Itu ikan apa? Hah? Mubara. Gimana megangnya? Ikannya segede gini, lihat. Oh, ini ikan apa? Mubara. Daripada yang tadi. Nah, ini Ikan mubara ini. Nah, jadi di sini si jaringnya itu. Nanjaknya sampai ke bawah. Ini pengalaman pertama saya mendapat banyak sekali hasil tangkapan dengan jaring jumbo. Luar biasa. Keluar ikan. Hasil tangkapan kita hari ini sepertinya sudah cukup. Nah, habis ini kita mau ke kampung. Ikutin jejak saya. Jejak Ada satu olahan khas ikan di sini, menggunakan belimbing wuluh sebagai bahan utamanya. Nama menunya parende. Bawang merah diracik dengan kunyit, tomat dan beragam rempah lainnya untuk menguatkan rasa. Selain dibuat parende, ikannya juga ternyata ada yang dibakar juga. Saking banyaknya loh kita dapat ikan tuh tadi. Ikan banyak. Wih, ini ikan apa? Kak. Ikan malilea. Di Buton Selatan, olahan ikan parende sangat populer. Sup ikan bumbu kuning ini dikenal kelezatannya. Ikannya tuh rasanya tuh kayak ayam, kuahnya asem plus asin, sedap. Oh, dicampur pakai ini makannya. Ya. Apa? Kambose. Kambose, parende campur kambose. Ini jagung yang tadi udah dimasak, terus dicampur sama kacang, jadinya seperti ini nih. Mantap! Bumbunya benar-benar meresap ke daging ikan. Olahan parende bermanfaat secara kesehatan, mengandung protein tinggi dan lemak yang baik bagi tubuh. Serpihan surga di Tenggara Sulawesi. Ya, disinilah saya akan menyingkap lebih dalam eksotisme dan kokohnya rangkaian tebing kars
serta kekayaan alam Lohia, Muna, Sulawesi Tenggara. Hari ini saya mau mengeksplor satu lokasi yang memang baru-baru ini ditemukan dan kata warga di sini ini adalah Raja Ampatnya Muna. Nah, lokasinya sangat amat spesial karena kita harus melewati danau, nanti akan melewati laut, baru deh trekking, baru nyampe ke lokasi yang saya mau tuju. Titik perjalanan dimulai dari Danau Napabale. Jernihnya air begitu menghipnotis. Tak heran lokasi ini sering dijuluki sebagai Raja Ampatnya Pulau Muna. Alamnya masih sangat terjaga. Nah, ada yang istimewa di sini, danau air asin. Letaknya tersembunyi di antara rapatnya Bukit Kars. Harus melewati pesisir laut di Desa Lohia yang terhubung dengan Selat Buton. Ayo Kak. Loh, waduh dalam. Nah ini sekarang saya sudah sampai menuju tempat trekking, itu ada di sana. Kita harus melewati bukit-bukit. Tadi di perahu itu perjalanan sekitar 30 menit. Trekkingnya lumayan juga, bebatuan tajam dan licin. Jalur ini sangat jarang dilalui. Nih, kita udah mau sampai ke lokasinya. Sekitar 1 danau lagi kita sampai. Nih lihat perjuangan saya sama teman-teman saya yang lain tuh di bawah. Ini turunannya terjal banget, hampir 90 derajat. Jadi memang harus ngantri. Ini kalau bisa merosot, saya merosot nih ke bawah nih. Akhirnya saya nyampe juga. Inilah surga tersembunyi di jantung Bukit Kars, Desa Lohia, Muna, Sulawesi Tenggara. Danau ini baru ditemukan masyarakat Muna pada akhir 2016 lalu. Kayaknya cocok nih buat mandi. Abang jangan ngintip ya. Kamu juga jangan ngintip. Yeay, sudah siap. Tinggal nyeber aja nih ke bawah. Yuk bang. Danau Lohia menjadi habitat alami ubur-ubur. Populasinya sangat banyak di sini. Cassiopeia ornata merupakan jenis ubur-ubur yang mendominasi Danau Lohia. Ini kali pertama saya berenang bersama ubur-ubur. Luar biasa rasanya. Saya takjub banget ya, ubur-uburnya bener-bener banyak. Uniknya, ubur-ubur di Danau Lohia tidak menyengat. Inilah daya tariknya. Terperangkap di habitat baru membuat jenis ubur-ubur ini berevolusi. Di dunia, ubur-ubur tanpa sengat sering disebut juga stingless jellyfish.
Danau air asin dulunya menjadi bagian dari laut lepas. Perubahan lempengan kulit bumi dan berbagai aktivitas geologi lainnya membuat perbukitan kars di tempat ini terangkat ke permukaan. Akibatnya, air laut banyak terpisah dan terjebak membentuk danau. Tak hanya di Muna, Sulawesi Tenggara saja, di jajaran pulau-pulau Karang Buang-Buang, Sulawesi Tengah juga memiliki Danau Paisu Batongan dengan ubur-ubur tanpa sengatnya. Wow, ternyata di Danau Paisu Batongan ini terdapat banyak biota laut yang bisa kita temui. Salah satunya, sebenarnya ini saya berenang di bawah dikelilingi oleh ubur-ubur. Dan juga kita harus berenangnya hati-hati karena takut terkena ubur-uburnya. Dan saya mau nikmatin dulu keindahan di dalam danau sini. Inilah salah satu danau ubur-ubur di Indonesia. Danau serupa ada di Kakaban, Kalimantan Timur, dan Misol, Papua Barat. Di dunia, tersebar lebih 200 danau yang sama. 35%-nya tersebar di negeri kepulauan ini. Nih, kalau kita pegang sebenarnya ubur-uburnya tidak menyengat, jadi aman kalau kita berenang di sini. Tapi jangan terlalu kita angkat tinggi karena takutnya nanti ubur-uburnya akan terluka dan juga merusak sifat alamiah dia. Jadi kita biarkan saja dia berenang seperti ini. Pergerakan berenangnya pun harus hati-hati ya. Di Danau Payau, predator ubur-ubur ini nyaris tidak ada, sehingga tak heran jika jumlahnya banyak. Terlebih saat pagi hingga siang hari, ubur-ubur akan terlihat lebih jelas di permukaan. Oh iya, ini. Tadi dapat di mana Hasan? Di dasar. Wah, dia nggak kelihatan yang mana tuh dia? Mana? Nah, karena yang warna bening ini agak sedikit tidak kelihatan, jadi dia warnanya agak nyaru sama air. Dan tadi Hasan dapetin agak di tengah-tengah katanya. Kekayaan bahari negeri ini tak hanya soal ikan dan keindahan alam lautnya saja. Tradisi dan kebiasaan hidup masyarakat pesisir dalam memanfaatkan laut juga merupakan bagian dari kekayaan serpihan surga bahari yang tersembunyi dari Nusantara. Nih, masih dibuang-buang. Hari ini saya mau ikutan lomba. Jadi lombanya itu kalau di sini namanya lomba tarik tambang perahu. Tapi tenang karena timnya dibagi dua kategori, ada laki-laki, ada perempuan. Sekarang yang laki-lakinya dulu, baru kita perempuan-perempuan yang ikut di belakang. Gak sabar buat ikutan. Semangatin lagi. Inilah salah satu budaya yang masih sering dilakukan oleh masyarakat buang-buang. Terlihat kekompakan dan antusiasme warga lokal saat ada perlombaan. Ini kalau kita yang nontonin seru ya Bu ya. Liatin pesertanya dayung-dayung. Padahal kalau kita ngerasain jadi pesertanya pasti susah payah. Dayungnya harus kuat. Karena ketika mendayung kita harus seimbang, dan juga kalau nggak seimbang jadinya seperti itu tuh, tadi airnya masuk ke perahu, terus perahunya jadi tenggelam. Dua-duanya nggak bisa jalan. Peraturannya cukup sederhana. Meski perahu sudah tenggelam, peserta masih bisa melanjutkan lomba. Yang terpenting adalah tetap mendayung supaya tidak melewati pembatas.
Kegiatan tarik tambang perahu ini awalnya tercetus dari aktivitas keseharian masyarakat Buang-Buang yang tak lepas dari perahu. Tarik tambang perahu bisa dilakukan siapa saja, laki-laki, perempuan, dewasa, dan anak-anak. Ini kategori yang selanjutnya nih, ibu-ibu atau perempuan-perempuan. Sekarang waktunya lomba. Kayaknya lebih seru ya Bu ya, pendukungnya soalnya banyak di sini. Curang. Beda kategori, beda kekuatan. Peraturan tetap sama. Tak ada batas waktu untuk terus mendayung supaya menarik lawan. Kalau ibu-ibu yang dayung, pengen terus dayung nggak berhenti-berhenti padahal udah lewat pembatasnya nih. Jadi teknik untuk lombanya sendiri, tekniknya itu siapa yang bisa menarik lawannya melewati pembatas, itulah yang menang. Sebenarnya hampir sama seperti tarik tambang kita pakai tangan, hanya bedanya kalau di sini pakai perahu bebannya jauh lebih banyak dan juga harus mendayung. Satu lagi yang paling penting, permainan tradisional suku Banggai ini hanya bisa dilakukan di laut yang tenang. Ini selanjutnya yang mau lomba, saya dengan Mama Pau. Mama Pau udah nungguin di sana. Saya mau langsung ke arena. Semoga saja menang. Doain Ibu. Semangat di saya. Semangat di saya. Semangat nih. Perahu sema digunakan dengan alasan lebih stabil dibandingkan sampan tradisional. Saya lomba kedua sama Ibu Pau dan juga melawan Mama Mary. Nanti kita akan lomba, siapa yang menang itulah pemenangnya. Ini udah kedua kalinya, semoga kita menang lagi ya Ibu ya. Tadi pertama sudah menang, yang kedua harus menang lagi. Semangat Ibu. Semangat. Semangat. Ayo. Perlombaan saya yang terakhir sama Mama Pau ternyata gagal, kita kalah. Mama Mary lebih kuat tenaganya. Wah, habis ini kita lihat pertarungan selanjutnya. Nanti kita bakal tahu pemenang 1 sama pemenang 2-nya siapa. Tetapi ikuti jejak saya, jejak petualang. Mulanya permainan turun-temurun ini hanya dilakukan saat hari besar. Namun sekarang bisa digelar sehari-hari untuk mempererat silaturahmi. Jadi memang kalau tarik tambang perahu untuk masyarakat di Buang-Buang sudah menjadi hiburan, tapi bukan hanya hiburan, tapi juga olahraga karena tangan bergerak, semua badan ikut bergerak. Seru banget, saya beruntung bisa ikut permainan ini walaupun saya kalah. Nggak apa-apa. Ikuti jejak saya, jejak petualang!